Assalamualaikum, alhamdulillahirobbilalamin. Bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk menulisnya. Nah, kita akan mempelajari bab kimia organik mengenai senyawa karbon gugus fungsi. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah sebagai berikut. Are you ready guys? Nah, kita sebelum mempelajari kimia karbon gugus fungsi, kalian harus lebih dahulu menyimak video hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna karena merupakan dasar untuk mempelajari kimia karbon gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Nah, gugus fungsi di sini adalah suatu atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Nah, apa saja gugus fungsi pada bab kimia karbon? Kita akan mempelajari ada 7 gugus fungsi. Ada alkil halida, nama IUPAC, nah itu nama yang berlaku internasional, yaitu namanya haloalkana. Ada alkohol alkanol, ether atau alkoksi alkana, aldehid atau alkanal, keton atau alkanon, asam karboksilat atau asam alkanoat, dan terakhir ester atau alkil alkanoat. Nah, nanti di gugus fungsi yang 2 ini mereka akan berisomer fungsi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Ini rumus umumnya untuk alkil halida, ini rumus umum untuk alkohol dan ether, ini rumus umum untuk aldehid dan keton, ini rumus umum untuk asam karboksilat dan ester. Gugus fungsi dari alkil halida adalah X, alkohol OH, ether O, aldehid CHO, keton CO, asam karboksilat COOH, dan ester adalah COO. Rantai R di sini adalah rantai alkil. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, alkil halida atau disebut juga haloalkana. Nama senyawa trivial atau nama sehari-hari ini disebut alkil halida. Nama IUPAC-nya nanti ada aturan penamaannya, yaitu nanti namanya haloalkana. Rumus umum untuk alkil halida adalah CnH2n+1x. Gugus fungsinya yaitu lambangnya X, rumus strukturnya Rx. Nah, X itu lambang dari unsur halogen. Halogen di tabel periodik unsur adalah golongan 7A. Apa aja 7A? Yaitu FClBrI. Nah, nanti FClBrI bisa disimbolkan sebagai X. Jadi X di sini bisa diganti dengan F, bisa diganti dengan Cl, bisa diganti dengan Br, dan diganti dengan I. Nah, sedangkan R adalah rantai alkil atau rantai C. Nanti rantai C-nya bermacam-macam sesuai yang sudah kita bahas di video hidrokarbon ya. Diingat lagi rantai C yang jumlahnya 1 namanya apa dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas alkohol dan ether. Ini nama trivial atau nama sehari-hari. Kalau nama internasionalnya yaitu alkanol dan alkoksi alkana. Ini adalah pasangan yang pertama. Kenapa disebut pasangan? Karena mereka berdua ini merupakan isomer fungsi. Kenapa berisomer fungsi? Karena sama-sama mempunyai rumus umum CnH2n+2O. Nah, seperti itu. Rumus umumnya sama, si alkohol sama ether sama-sama CnH2n+2O. Nah, bedanya di mana? Bedanya di gugus fungsinya. Alkohol gugus fungsinya OH, sedangkan ether adalah, nah kalau dia berpasangan, maka ilangin aja H-nya. Kalau alkohol itu OH, diilangin H-nya, jadi gugusnya ether adalah O saja. Nah, ini O ini selalu di tengah. Kalau stripnya 2 ada kiri dan kanan, maka dia tidak pernah di ujung ya. Si ether ini selalu berada di tengah rantai C. Nah, rumus strukturnya ROH. R ini nanti rantai C ya. Kalau ini berarti ROR. Nah, nanti ada R aksen. R sebelah kiri berbeda dengan R sebelah kanan. Gimana cara penamaannya nanti di video selanjutnya tentang tata nama. Selanjutnya ada aldehid berpasangan dengan keton. Ini pasangan pertama.
maaf, ini pasangan yang kedua. Pasangan pertama tadi alkohol dan eter ya. Nah, pasangan yang kedua ini ada aldehid dan keton. Ini nama trivial atau nama sehari-harinya. Sedangkan nama IUPAC-nya atau nama internasionalnya adalah nanti belakangnya alkanal. Kalau keton belakangnya alkanon ya. Kenapa dia berpasangan? Karena saling berisomer fungsi. Kenapa berisomer fungsi? Karena punya rumus umum yang sama. Rumusnya sama-sama CnH2nO. Nah, ini rumusnya sama nih si aldehid dan keton. Terus bedanya di mana? Bedanya di gugus fungsinya. Kalau aldehid CHO. Kalau keton hilangin H-nya, jadi tinggal CO. Nah, kalau stripnya ada dua kiri dan kanan, maka nanti dia penulisannya si gugus CO atau si keton ini selalu di tengah rantai. Nah, kalau aldehid karena stripnya satu, nanti dia selalu di ujung gugus fungsinya, tidak pernah di tengah ya. Nah, rumus strukturnya kalau kita jabarkan, C ini berikatan rangkap 2 dengan O, berikatan rangkap 1 dengan H. Nanti di sininya adalah rantai alkil atau rantai R ya. Rantai C yang panjang, macam-macam panjangnya. Nanti kalau dijabarin CHO itu seperti ini ya, O-nya rangkap 2 untuk gugus aldehid. Sedangkan keton hilangin H-nya, jadi tinggal CO. Gimana kalau dijabarin C rangkap 2 O. Nah, kiri dan kanan nanti ada R ya, tapi R-nya di sini nggak ada R aksen karena nanti ini satu kesatuan menjadi rantai utama. Seperti itu. Yang perlu diingat, gugus keton adalah CO, sedangkan aldehid CHO atau COH, O-nya rangkap 2. Ini pasangan yang kedua. Selanjutnya pasangan yang ketiga ya. Kenapa berpasangan? Karena mereka berisomer fungsi. Siapa aja nih pasangan yang ketiga? Yaitu asam karboksilat berpasangan dengan ester atau nama IUPAC-nya nanti asam belakangnya alkanoat, ada noat-noatnya. Sedangkan ester nama IUPAC-nya alkil alkanoat. Nanti belakangnya ada il, ada noatnya. Nah, kenapa mereka berpasangan? Karena mereka berisomer fungsi. Nah, berisomer fungsinya yaitu sama-sama mempunyai rumus CnH2nO-nya ada 2. Ya, ini rumusnya sama nih, asam karboksilat dengan ester. Terus bedanya di mana? Bedanya di gugus fungsinya. Kalau asam karboksilat gugus fungsinya COOH. Ini strip ya. Ester gimana? Hilangin H-nya. Jadi tinggal COO tapi stripnya 2. Nah, kalau stripnya 2 ada kiri dan kanan, maka dia biasanya mah di tengah ya. Penulisannya di tengah rantai C. Nah, kalau ini stripnya 1, maka dia selalu di ujung nanti penulisannya. Nah, rumus strukturnya ini kalau dijabarin strip C, rangkap 2O, rangkap tunggal O, rangkap tunggal H. Seperti ini kalau dijabarin. Nah, di sininya berikatan dengan rantai C atau rantai alkil. Sedangkan ester kalau dijabarin mirip kayak asam karboksilat, cuma nggak ada H-nya. Rangkap 2O ke atas, ke kiri, ke kanan, atau ke kiri boleh. O-nya tunggal. Jadi O yang satu rangkap 2, O yang satunya lagi tunggal. Nanti ini ada R dan ada R. Ya, karena dia ada 2 suku kata, nanti namanya berarti ntar R-nya di sini berbeda ya. Ini R aksen. Nah, nanti gimana cara penamaannya? Nanti kita akan bahas di bab tata nama. Inilah pasangan yang ketiga dari kimia karbon gugus fungsi. Selanjutnya, agar lebih paham, kita akan berlatih soal-soal. Nah, contoh soal berikut. Yang pertama, sebutkan golongan gugus fungsi masing-masing senyawa berikut. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini ya, kalau dijabarin berarti CH3 strip C, O-nya ada 2, berarti satunya rangkap 2, satunya tunggal. Nah, strip lagi baru C2H5. Kalau kita lihat di sini COO di tengah, maka ini gugusnya adalah gugus ester atau alkil alkanoat. Ya.
di golongan ester karena gugus fungsinya COO. Nah, contoh yang kedua, kalau kita jabarin CH3, C, nah ini di tengah ya. Nah, O-nya rangkap 2. Strip C2H5. Nah, di tengah ada gugus CO. Ini adalah gugus keton atau nama IUPAC-nya nanti alkanon. Belakangnya ada non-nonnya. Selanjutnya yang ketiga C2H5, COOH. Ini ya, ini di ujung nih. Gugus O-nya 2 di ujung. Berarti itu gugusnya adalah asam karboksilat atau nama IUPAC-nya asam alkanoat. Kan ada asam, ada noat nama belakangnya. Contoh soal yang kedua. Berikut adalah beberapa struktur senyawa yang ditemukan dari tumbuhan. Lingkari gugus fungsi dalam senyawa tersebut, kemudian tuliskan namanya. Kalau namanya nanti di bab tata nama ya. Sekarang kita tentukan dulu aja gugus fungsinya. Asam absisat, yaitu hormon pertumbuhan pada tanaman. Ada gugus fungsi apa aja? Nah, kalau ditulis seperti ini berarti tiap titik sudutnya ini adalah atom C ya. Ini C, 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 ini C, ini C. Tuh ya, tiap titik sudutnya ini adalah atom C, seperti itu. Nah, kita lihat nih, ada gugus CO rangkap. Berarti ini gugusnya keton. Ada OH. Nah, ini gugusnya alkohol. Ada COOH, ini satu kesatuan. Ini gugusnya asam karboksilat. Ya, jadi ini bukan CO-nya si keton, bukan OH-nya alkohol, enggak, ini satu kesatuan karena terikat pada C yang sama. Nah, nomor 2, alfa mangostin. Ini senyawa dari kulit buah manggis ya. Ini rumus senyawanya. Ada gugus fungsi apa aja di sini? Ada gugus, ini kan tiap ininya C ya. C, terus O, terus C. Nah, berarti ini adalah gugusnya si eter, O saja. Si OH adalah alkohol. Ini O di tengah-tengah, ini eter. Ada ini C rangkap 2O adalah keton. Nah, ini OH adalah alkohol. OH juga alkohol. Biasanya gugus fungsi itu mengandung atom O ya. Ada yang OH, ada yang CO rangkap, ada yang COO, ada yang COOH, ada yang CHO. Nah, yang jelas yang ada OO-nya kita perhatikan. Ada gugus, nama gugusnya apa nih yang ada O sama H? Berarti alkohol. Kalau C rangkap O, keton. Ya. Kalau O saja eter. Seperti itu ya. Dari contoh berikut, semoga dapat dipahami ya. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Yuk kita berlatih soal-soal. Ada 2 soal uji pemahaman yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Soal nomor 1 ada dari A sampai E. Dan soal nomor 2 dari A sampai F. Nah, setelah kita menyimak video ini, mari kita berefleksi dengan cara memberikan umpan balik yang membangun di kolom komentar ya. Selanjutnya kita tutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.